Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogo ni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Beberapa hari setelah Fish Contest, Yamano melakukan bersih-bersih di dalam sebuah ruangan tempat kerja Mitsuha sebagai bangsawan. Mitsuha sedang mengurus banyak dokumen. Tiba-tiba salah satu pelayan masuk ke dalam ruangan untuk menyampaikan sesuatu kepada Mitsuha. Setelah pelayan tersebut masuk ke dalam ruangan untuk menyampaikan sesuatu kepada Mitsuha, pelayan tersebut berdiri tegak dengan sopan di hadapan Mitsuha dan berkata, "Mitsuha-sama, ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka tidak membuat janji sebelumnya. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka?" Mitsuha merespon perkataan si pelayan dengan sedikit terkejut dan berkata, "Seorang tamu? Mereka seperti apa orangnya?" Si pelayan pun menjawab, "Ada 3 laki-laki. Mereka berkata kalau mereka ingin menyapa Fish Contest Yamano karena telah menjadi pemimpin baru. Mereka adalah ilmuwan, prajurit bayaran, dan pedagang." Mitsuha pun bergumam, sambil berpikir dan berkata dalam hatinya, "Ada yang aneh, tapi kelihatannya mereka bukan pengikut pemimpin sebelumku maupun petugas keuangan. Tapi mereka sudah datang jauh-jauh kemari. Apa salahnya menemui mereka?" Mitsuha berkata kepada si pelayan, "Baiklah, bawa mereka ke ruang pertemuan." Dan pelayan pun menjawabnya, "Dimengerti." Mitsuha pun melanjutkan berpikir dan berkata dalam hatinya, "Seorang ilmunya, apakah aku tidak salah dengar?" Di dalam sebuah ruangan tempat pertemuan, Mitsuha duduk di sebuah kursi empuk atau sofa yang digunakan untuk menyambut para tamu, disertai oleh para pelayannya yang berdiri dengan berbaris rapi di belakang, di samping, dan di dekat pintu masuk. Mitsuha dan para pelayannya sedang menunggu para tamu yang akan memasuki ruangan tempat pertemuan tersebut. Selagi menunggu, Mitsuha pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Karena identitas tamuku masih belum bisa dipastikan, aku perlu ditemani beberapa pelayan. Tentu saja, aku juga membawa pistolku untuk berjaga-jaga." Akhirnya para tamu pun datang dan berada di depan pintu masuk. Para pelayan pun bergerak untuk membukakan pintu dan berkata, "Silahkan masuk. Dia adalah Fish Contest Yamano." Para tamu pun mulai memasuki ruangan tersebut dan berkata, "Mohon maaf atas kunjungan mendadak ini." Seketika, Mitsuha dan para tamu pun terkejut setelah mereka saling tatap satu sama lain. Para tamu dengan ekspresi terkejutnya berkata, "Hei, kenapa kamu?" Para pelayan pun seketika berteriak mengatakan berhenti kepada para tamu, karena perilaku para tamu tidak sopan terhadap seorang bangsawan yang ada di hadapannya. Para tamu yang masih terkejut pun berkata, "Mitsuha-chan." Mitsuha pun merespon perkataan para tamu dan berkata, "Oh, pak pedagang dan pak prajurit bayaran." Salah satu tamu berkata, "Kenapa Mitsuha-chan bisa ada di sini?" Mitsuha pun menjawab,
karena aku pemimpin baru wilayah ini. Aku Viscontes Misuha von Yamano. Para tamu pun semakin terkejut setelah mendengar perkataan Misuha tersebut dan berkata, "Kamu bukan putri seorang Viscount kah?" Misuha pun menjawab, "Bukan." Kini para tamu pun masih tetap terkejut dengan perkataan Misuha sebelumnya. Salah satu tamu berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu naik kereta itu?" Misuha pun menjawab, "Karena tidak ada kendaraan lain." Tamu tersebut pun berkata lagi, "Kenapa kamu pergi sendirian?" Misuha pun menjawab, "Karena aku masih belum punya pengikut maupun bawahan." Para tamu dan pelayan pun tercengang diam setelah mendengar perkataan Misuha tersebut. Beberapa makanan yang berupa kue dan teh hangat telah disajikan di atas meja. Para tamu pun mulai duduk di kursi yang telah dipersiapkan dan posisi duduknya berhadapan langsung dengan Misuha. Misuha berkata kepada para tamu, "Jadi, apa yang kalian bertiga ingin lakukan di sini?" Salah satu tamu pun menjawab, "Kami bisa bersama-sama seperti ini hanya karena kebetulan. Karena kami naik kereta yang sama, tapi kami bertiga punya tujuan yang berbeda. Kami bertiga bukan rekan." Misuha pun merespon perkataan si para tamu dan berkata, "Oh, jadi kalian tinggal di kota ya? Setelah kita berpisah, kalian pasti menghabiskan waktu untuk memperbaiki penampilan kalian, karena di sini tidak ada penginapan yang memiliki tempat pemandian. Kereta yang menuju ke tempat ini hanya ada 1 dalam 10 hari. Saat kalian mendengar kalau pemimpin baru telah ditunjuk, maka sudah wajar kalau kita menaiki kereta yang sama. Kalau begitu, katakan satu persatu." Salah satu tamu berkata, "Kalau begitu, aku yang pertama. Namaku Pet, seorang pedagang. Sebenarnya, dalam kesempatan kali ini, aku ingin berbicara dengan pemimpin baru terkait dengan pendistribusian barang." Misuha pun berpikir dan berkata dalam hatinya, "Menurut Petsan, pemimpin yang sebelumnya mengatur penuh penjualan barang keluar wilayah, dan juga dia melarang pedagang dari wilayah lain untuk melakukan bisnis di wilayahnya untuk mencegah uang keluar dari wilayahnya. Akan tetapi, dia mendengar kalau pemimpin baru telah ditunjuk. Sepertinya dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan kanal baru bisnisnya, membawa barang jarak jauh hanya untuk wilayah Yamano hanya akan menghasilkan untung yang kecil. Untungnya, wilayah ini dekat dengan wilayah Boses, jadi hanya perlu belok sedikit saja untuk sampai. Itu sebanding dengan resikonya untuk mendapatkan keuntungan dari membuka kanal baru." Si pedagang dengan semangat yang menggebu-gebu berkata, "Aku ingin berkembang besar bersama-sama dengan wilayah Yamano." Misuha pun tersenyum dengan semangat menggebu-gebu dan berkata dalam hatinya, Ya, wilayahku akan berkembang besar. Ya, aku juga berpikir kalau aku membutuhkan pedagang untuk menghubungkan tempat ini dengan ibu kota. Kurasa aku harus mengandalkan Petsan yang kepribadiannya bisa kupercaya." Misuha pun seketika teringat sesuatu dan berkata dalam hatinya lagi, Bukankah aku juga pedagang dari ibu kota? Ya kan? Tidak. Aku menginginkan pedagang yang
bisa berkecimpung dalam dunia ini. Setelah Misoha berpikir seperti itu, Misoha pun tersenyum senang sambil menjabat tangan Petsan dan berkata, "Baiklah, aku mengerti, Petsan. Mohon kerjasamanya." Misoha berkata lagi, "Kalau bisa, aku ingin kamu melakukan penjualan barang-barang dari wilayah ini di ibu kota saat kamu pulang nanti. Tidak hanya produk Kirin atau yang diasingkan. Seiring berjalannya waktu, kita berencana untuk mengembangkan produk baru." Petsan pun merespon perkataan Misoha dengan semangat menggebu-gebu dan berkata, "Oh, aku akan menantikan hal tersebut." Misoha berkata lagi, "Tapi untuk saat ini, karena aku masih baru, aku masih harus mempelajari banyak hal. Untuk itu, bagaimana kalau kamu datang lagi kemari beberapa hari lagi? Kita bisa membicarakan banyak hal. Aku akan memberitahu pelayanku dan penduduk wilayah ini terlebih dahulu." Petsan pun menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan menginap di desa, maksudku kota ini." Misoha pun merespon perkataan Petsan dengan berpikir dan berkata dalam hatinya, sudah kuduga, dia baru saja ingin berkata desa." Misoha menatap seorang tamu yang ada di hadapannya dan berkata, "Selanjutnya, Pak Prajurit Bayaran, silahkan." Pak Prajurit Bayaran pun menjawab, "Ya, namaku William. Seperti yang telah kamu ketahui, aku prajurit bayaran. Aku merasa tidak tenang di kota dan ingin sedikit bersantai di pedesaan. Tapi aku hanya tahu cara bertarung. Dan saat aku dirundung keraguan, aku mendengar kalau ada bangsawan baru yang muncul. Wilayah bangsawan baru tersebut berada di sebelah wilayah Bozes. Populasinya yang kecil, belum memiliki pengikut, tidak ada kesatria maupun prajurit bayaran. Itu artinya tidak ada pertahanan. Kurasa aku memiliki cukup kemampuan. Aku mungkin bisa dipekerjakan sebagai pengikut sementara sampai kamu memiliki cukup banyak pengikut. Aku sebenarnya tidak benar-benar ingin untuk menjadi pengikut." Misoha memasang ekspresi datar dan berkata dalam hatinya, dia jujur sekali." Misoha berpikir dan berkata lagi dalam hatinya, "Tapi yang dia katakan benar. Wilayah ini akan hancur hanya karena serangan bandit dalam jumlah kecil. Mengembangkan pertahanan secepat mungkin adalah hal yang diperlukan. Untuk itu, kunci personil dibutuhkan." Ya, dia benar-benar terlihat seperti laki-laki parubaya yang bisa diandalkan. Kepribadiannya juga baik. Misoha pun menunjukkan ekspresi senang sambil menjabat tangan Williamson dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Sama seperti Petsan, kembalilah lagi dalam beberapa hari." Williamson pun merespon perkataan Misoha sambil berekspresi senang dan berkata, "Mohon kerjasamanya, Nyonya Viscontes." Misoha menatap ke arah seorang tamu dan berkata, "Dan yang terakhir, laki-laki yang mencoba menyerahkanku pada bandit, silahkan." Tamu tersebut berkata, "Apa?" sambil berekspresi gugup dan ketakutan. Misoha pun menatap tamu tersebut dan berkata dalam hatinya, "Mau bagaimana lagi? Aku tidak tahu cara memanggilnya dengan benar, baik namanya atau profesinya. Laki-laki yang berumur sekitar 20 tahunan akan terlalu panjang." Setelah Misoha mempersilahkan
tamu tersebut untuk memperkenalkan dirinya. Seketika para pelayan pun menatap tajam dan berekspresi kesal dan marah terhadap si tamu tersebut. Si tamu tersebut pun mulai berbicara dan berkata, "Namaku Yorok. Aku seorang ilmuwan." Misoha pun merespon perkataan si ilmuwan tersebut dan berkata, "Kalau begitu, Yorok-san, silahkan." Si ilmuwan tersebut pun mulai berbicara dan berkata lagi, "Kami adalah pencari kebenaran yang meneliti dan belajar di ibu kota dengan izin dari guru kita, Pratidus. Kami adalah ilmuwan. Kami mendengar kalau ada bangsawan baru yang muncul. Kami ingin menunjukkan pemimpin baru ini sebuah pemahaman akademis sebagai ganti untuk menunjang sekolah kami. Aku datang secepat mungkin setelah guruku memberi perintah." Misoha pun tetap memasang ekspresi datar sambil mendengarkan penjelasan dari si ilmuwan tersebut. "Agar aku bisa mengajarimu sebagian dari kebijaksanaan Pratidus, aku ingin kamu menjadikanku sebagai guru tamu untuk sementara." Misoha pun merespon perkataan si ilmuwan tersebut dengan bergumam, sambil memasang ekspresi datar. Misoha berkata kepada si ilmuwan tersebut, "Bisa tolong beri satu contoh kebijaksanaanmu?" Si ilmuwan tersebut pun berekspresi angkuh dan berkata, "Contohnya, jika aku mengatakan bukan matahari yang berputar mengelilingi dunia ini, tapi dunia ini yang berputar, bagaimana menurutmu?" Misoha merespon perkataan dari si ilmuwan tersebut dan berkata, "Oh, teori rotasi ya? Apakah kamu mau bilang kalau dunia ini bulat dan berputar yang mengakibatkan fenomena siang dan malam? Bukankah itu sudah jelas?" Si ilmuwan tersebut pun terkejut mendengar perkataan dari Misoha dan berkata, "Apa?" Si Misoha pun berkata kepada si ilmuwan, "Apakah ada yang lain?" Si ilmuwan berkata, "Kalau begitu, bagaimana dengan fenomena pelangi?" Si Misoha pun menjawab, "Bukankah itu karena cahaya matahari yang melintasi tetesan air hujan yang ada di langit dan lalu terbagi menjadi banyak warna? Bukankah itu alasan kenapa kamu hanya bisa melihat pelangi saat ada hujan terlebih dahulu?" Si ilmuwan tersebut pun semakin terkejut setelah mendengarkan jawaban dari Misoha dan berkata, "Apa?" Misoha memasang ekspresi tersenyum dan berkata, "Sudah selesaikah? Apakah itu saja?" Si ilmuwan tersebut pun tercengang, terdiam, dan panik setelah mendengarkan perkataan Misoha tersebut. Si ilmuwan tersebut pun berkata lagi, "Kalau begitu, bagaimana dengan misteri dari bentuk bulan yang selalu berubah bentuk setiap harinya dan lalu muncul lagi setelah menghilang?" Misoha menjawab, "Bulan tidak benar-benar menghilang atau berubah bentuk. Itu karena bulan mengelilingi dunia ini. Hanya bagian yang tersinar cahaya matahari yang bisa terlihat dari dunia ini. Itulah yang membuat bulan seolah-olah berubah bentuk dan menghilang." Misoha berkata kepada si ilmuwan tersebut, "Sudah cukup. Ini hanya buang-buang waktu saja." Si ilmuwan tersebut pun terjatuh dan menundukkan tubuhnya ke lantai sambil memegangi kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak mungkin, mustahil." Misoha berkata kepada si ilmuwan tersebut, "Lagi pula, aku tidak ingin menerima ajaran dari laki-laki yang berencana memberikan perempuan dan barang penumpang lain ke bandit hanya untuk menyelamatkan diri. Aku merasa kalau aku juga akan ternoda."
Misoha memalingkan pandangannya ke salah satu pelayannya dan berkata, "Lorena, tunjukkan padanya jalan keluarnya. Keluarkan dia." Si ilmuwan tersebut pun keluar dari ruangan dalam keadaan lemas dan kena mental. Si William berkata, "Nona, aku tidak menyangka kamu tahu banyak hal. Pengetahuanmu terlalu banyak. Kamu benar-benar tidak kenal ampun. Kejam sekali." Si Misoha pun tersenyum tersipu malu sambil memegangi kepalanya dan berkata dalam hati, "Hehehe, bahkan jika kamu memujiku sebanyak itu, kamu tetap tidak akan mendapat apapun." Videonya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutin pembahasannya di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar aku bisa lebih bersemangat membuat video pembahasan untuk kedepannya. Sorja, mata nih.